Shalom adik-adik, shalom Bang Erian. Shalom Tante Helen. Semangat Pagi. semangat pagi. Pagi semangat. Apa kabar? Makin asik aja. Gitu loh. Wah, hari ini hari yang ceria ya. Kita sudah tidur semalam, kita sudah berdoa. Tadi pagi ya sudah berdoa kan? Iya, tadi pagi juga siapa yang sudah mandi? Wih, semuanya sudah mandi ya. Semangat. Kita I've got the joy, sebelumnya kita berdoa. Mari adik-adik tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul secara online. Semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk peralatan yang Tuhan berikan kepada gerejamu sehingga kami bisa melayani secara online. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang masih kami rasakan. Terima kasih, kami juga mau memuji, mau menyembah, mau mendengarkan firman Tuhan supaya kami semakin hari semakin menjadi anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. I've got the joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Hey! Hebat, stay healthy, stay happy in Jesus. Nah adik-adik, kalau adik-adik merasa kesepian, merasa sedih, merasa tidak ada yang menemani waktu di sekolahan, kan dulu banyak temennya, sekarang sedikit. Tapi ingat, ada kasih Yesus yang manis dan indah, yang tidak pernah meninggalkan adik-adik, juga kita. Kasih Yesus manis dan indah, tangannya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra,
adik-adik, ketika adik-adik di rumah mungkin kesulitan, mungkin berantem sama adik atau kakak atau sama teman tetangga, ingat, semua harus berdamai karena ada kasih Yesus yang manis dan indah. Ya, kita nyanyikan satu kali lagi. Tangannya, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah kasih Yesus manis dan indah. Tangannya, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, kasih Yesus. Adik-adik, begitu besarnya kasih Yesus pada kita semua, sehingga kita harus bersuka hati. Ya, siapa di sini yang sedang sedih? Kita nyanyikan lagu suka hati. Siapa di sini yang sedang gembira? Kita nyanyikan bersama-sama suka hati. Ya, kalau kau suka hati yang pertama, tepuk tangan. Kau suka hati yang kedua, injak bumi. Suka hati yang ketiga, teriakan amin. Siap? Oke. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, teriak amin. Amin. Kalau kau suka hati, teriak amin. Amin. Kalau kau suka hati, ya memanglah begitu. Kalau kau suka hati, teriak amin. Yeay. Tuhan Yesus baik ya. Kita akan mendengarkan gemari. Adik-adik duduk yang tenang ya. Ini gemari adalah yang terbaik buat kita semua. Dan jangan lupa isi kuisnya. Siap? Zefanya adalah nabi yang hidup di kerajaan Yehuda pada zaman raja-raja. Zefanya bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yosia. Zefanya menyampaikan penghukuman pada hari Tuhan terhadap bangsa Yehuda karena mereka tidak mau mencari Tuhan, menyembah berhala, dan juga melakukan kekerasan dan penipuan. Pada hari Tuhan itu, segalanya akan dilenyapkan dari atas muka bumi. Orang-orang fasik, hewan, dan juga sisa-sisa berhala. Zefanya mengajak bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan, melakukan hukumnya, juga mencari keadilan dan kerendahan hati, dengan harapan bahwa mereka yang bertobat akan terlindung pada hari Tuhan. Selain menubuatkan hukuman pada bangsa Yehuda, Zefanya juga menubuatkan hukuman atas bangsa-bangsa yang sudah memusuhi bangsa Yehuda dan bersikap sombong di hadapan Tuhan. Tetapi sesudah itu, Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka akan mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan menjadi umat yang rendah hati, tidak berbicara bohong, dan hidup dalam damai sejahtera. Tuhan yang menjadi Raja dan memberi kemenangan kepada umatnya, sehingga mereka akan bersorak-sorai dalam sukacita. Wah,
Kak Helen paling senang sesi gemarin. Untuk itu kita akan sambut bahwa di dalam Alkitab ada kisah tentang Bapak Abraham di mana dia memiliki banyak anak menurut janji Tuhan, dan ternyata benar Tuhan memberi banyak keturunan di muka bumi ini. Aku anaknya dan kamu juga, ya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, langsung duduk. Siap ya Bang Erian ya. Adik-adik berdiri ya, jangan lupa. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pala atas, pala bawah. Bapak Abraham punyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pala atas, pala bawah, putar-putar, langsung duduk. Nah adik-adik, olahraga ya. Kita duduk ya sekarang ya. Adik-adik, ternyata di bulan ini kita ada yang lahir loh. Anggota baru dari KAA. Siapa ya? Ada teman baru kita yang baru lahir, yaitu Dedek Bayi Arvin. Selamat datang Dedek Bayi Arvin. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, Dedek, kalian tahu nggak Dedek Bayi ini punya orang tua namanya siapa? Wah, nggak tahu ya. Padahal ini kedua orang tua itu sangat dekat sama adik-adik, sama Kak Helen juga ya. Yaitu kakaknya Bang Erian, Kak Elsa ibunya. Dan ayahnya adalah Bang Arnold. Selamat ya Kak Elsa dan Bang Arnold menjadi papa mama yang hebat. Nah, ada juga loh yang sedang bergembira hari ini pada bulan Juli nih, tanggal 5. Oh ya maaf, tadi Dedek Bayi Arvin lahir tanggal 2 Juli adik-adik ya. Jadi nanti dia ulang tahunnya setiap tanggal 2 Juli ya, jangan lupa. Nah tanggal 5 Juli Tante Emma dan Om Saka. Tante Emma dan Om Saka siapa ya? Iya, mereka adalah mama dan papanya Pasca dan Freya. Selamat ya Tante Emma dan Om Saka. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pengumuman terakhir yaitu minggu depan adik-adik siap-siap lagi ibadah online. Bangun pagi, jadi tidurnya jangan kemalaman ya. Lalu mandi, sarapan, dan siap-siap ibadah online ya. Ditunggu ya. Yes, anak hebat. Oke, kita akan memberikan persembahan. Setelah kita memberi persembahan, adik-adik persiapkan ya kotak persembahannya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita
kita nyanyikan lagu Jesus Loves Me. Lagu-lagu yang begitu disukai oleh anak-anak sedunia. Jesus Loves Me. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Jesus loves me, yes. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, we are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For Bible tells me so. Terima kasih Tuhan, Kau mencintai kami. Terima kasih untuk Gemari. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk teman-teman. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena Alkitab mengatakan Kau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus loves me. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For Bible tells me so. For Bible tells me so. For Bible tells me so. Alkitab mengatakan, for Bible tells me so. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk Bible yang mengatakan bahwa Yesus mengasihi, mencintai kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan firman. Bukalah hati kami, anak-anak kami ini Tuhan, supaya hati, perasaan, dan perhatian mereka semuanya kepada firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan bergembira mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Cengkit. Selamat pagi semuanya adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Harapan kakak semuanya adik-adik dalam keadaan sehat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, tentunya semuanya sudah siap ya adik-adik ya. Sekarang sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Nanti yang akan memimpin kita dalam doa kakak Nika. Yuk semuanya kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami begitu bersyukur kalau kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mau duduk diam sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Agar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Kita mau dengerin cerita firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Allah memberi Adam dan Hawa anak lagi, yang diambil dari Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 4 ayat 1 sampai 12 dan ayat yang ke-25. Nah, nanti Kakak Arnika akan bacain buat adik-adik. Adik-adik tetap buka Alkitabnya ya. Nah, tetapi nanti Kakak tidak baca semuanya. Nanti adik-adik kalau pengen baca di rumah dibantu sama mama papanya ya. Oke, kita mau buka Kejadian 3 ayat 15. Kakak Arnika bacain ya buat semua adik-adik. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian ayat 4 ayat 1 sampai 5 ya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang ke-25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, Kakak Arnika mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Di sini adik-adik yang tinggal sama keluarga kecilnya. Nah, siapa di sini yang tinggal sama keluarga kecil? Keluarga kecil atau keluarga inti? Ada mama, ada papa, ada kakak adik. Nah, ada juga mungkin adik-adik yang tinggal sama keluarga besar. Nah, ada mama, ada papa, ada kakak adik, ada oma opa atau opung, ada tante, ada om, mungkin ada juga saudara-saudara sepupu yang lain. Nah, adik-adik, setiap keluarga itu berbeda-beda. Ada yang tinggal sama keluarga kecil, ada juga yang tinggal sama keluarga besar. Tetapi yang paling terpenting dalam keluarga itu harus saling mengasihi, harus saling peduli satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang keluarga. Keluarga yang pertama kali Allah ciptakan. Nah, adik-adik masih ingat nggak tentang Adam dan Hawa? Masih ingat nggak? Ayo. Pasti adik-adik pasti ingat lah ya tentang cerita Adam dan Hawa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Allah memberkati, menyertai keluarga Adam dan Hawa. Dan kita juga akan belajar tentang bagaimana Allah menepati janji-janjinya kepada Adam dan Hawa. Nah, simak ya adik-adik ceritanya. Nah, pada awalnya, boleh next. Nah, pada awalnya Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden. Taman apa adik-adik? Ya, Taman Eden ya. Taman yang Allah ciptakan, taman yang indah. Tetapi adik-adik, manusia itu
harus keluar dari Taman Eden karena mereka jatuh dalam dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada Allah. Masih ingat nggak dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Masih ingat? Boleh di next? Ya, mereka melanggar perintah Tuhan, yaitu Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka diusir dari Taman Eden, adik-adik. Tetapi meskipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, meskipun manusia itu dihukum oleh Allah, Allah tetap sayang banget sama Adam dan Hawa. Tetap sayang sama semua umat ciptaannya. Nah, bahkan Allah berjanji, kita tadi sudah baca di Kejadian 3 ayat 15, bahwa Allah berjanji akan mengirimkan seorang yang akan mengalahkan iblis. Allah berjanji akan mengirimkan seseorang yang akan menebus dosa Adam dan Hawa, menebus dosa umat Allah. Nah, next, setelah sekian lama adik-adik ya, Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, Allah memberikan seorang anak laki-laki kepada Adam dan Hawa. Yang pertama dinamai Kain. Nah, setelah beberapa waktu, lalu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi yang diberi nama Habel. Siapa tadi namanya? Kain dan Habel ya. Nah, setelah bertambah besar Kain dan Habel, nah, Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala atau memelihara domba adik-adik. Wah. Nah, suatu hari Kain dan Habel ini mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, Kain mempersembahkan sayuran dan buah-buahan sebagian dari hasil tanamannya, dan Habel mempersembahkan kambing domba yang terbaik dari miliknya adik-adik. Nah, Allah senang dengan persembahan yang diberikan oleh Habel karena Habel mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan karena Kain tidak mempersembahkan yang terbaik. Karena hal itu, Kain menjadi sangat marah dan Kain mulai memikirkan hal yang jahat. Boleh di next? Dia mulai memikirkan hal yang jahat dan dia mengajak Habel ke padang. Nah, setelah di padang adik-adik, Kain menyerang Habel. Wah, sampai Habel mati adik-adik. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Padahal di dalam keluarga itu gak boleh ya kayak gitu. Dalam keluarga kita harus saling mengasihi, harusnya saling menyayangi, harusnya saling peduli satu dengan yang lain. Tetapi Kain tega membunuh adiknya sendiri. Nah, tentu adik-adik Adam dan Hawa sangat sedih karena Habel telah mati. Tetapi adik-adik, meskipun Habel sudah mati dan Kain diusir oleh Allah, dan Kain tidak tinggal dengan Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa tetap percaya kepada Tuhan akan setiap janji-janji Tuhan. Nah, beberapa waktu kemudian Allah memberikan seorang anak lagi kepada Adam dan Hawa. Itu ada yang tahu siapa nama bayinya? Ya, Set ya. Tuhan memberikan Set kepada Adam dan Hawa. Nah, dari keturunan Set inilah nanti akan lahir seorang juru selamat. Wah, tahu adik-adik?
seorang bayi akan lahir. Ini janji Allah. Yaitu, ada yang tahu? Tuhan? Ya, Tuhan Yesus ya. Allah berjanji akan memberikan Tuhan Yesus akan lahir ke dunia ini yang akan menebus dosa Adam dan Hawa dan dosa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Allah juga telah menepati janjinya kepada Adam dan Hawa. Dia sudah memberikan Set, dan dari keturunan Set lahirlah juru selamat. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, dari cerita Adam dan Hawa ini kita belajar ya. Kita belajar bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita. Juga menyayangi semua keluarga kita. Dan Tuhan akan menyertai setiap kita semua ya. Menyertai keluarga kita dan menjagai keluarga kita. Nah, kita juga mau belajar adik-adik ya. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang percaya dan yang taat kepada Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini ya kita tahu keadaan di sekeliling kita ya, karena masih ada pandemi ini, kita mau terus berdoa ya supaya Tuhan terus menjaga kita dan menjaga keluarga kita, dan kita mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menyertai keluarga kita. Nah, sekian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau bacain ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ada di Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam perkataannya. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam perkataannya. Amin ya adik-adik ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu setia dalam setiap janji-janjinya. Kalau Tuhan Yesus bilang Dia akan menyertai kita, Dia pasti akan menyertai kita. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup dalam doa ya adik-adik ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar Tuhan, bahwa kami mau percaya Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan menjagai kami dari segala sakit penyakit. Dan kami juga percaya Tuhan Kau akan melindungi keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami. Dan Tuhan juga yang memberkati dalam sekolah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi berdoa syafaat. Mari teman-teman kita berdoa. Itu Dede mau berdoa untuk kakak kelas. Untuk kakak kelas minggu ini. Nah, bertaki kakak uang minggu. Ya, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu buat hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Kota Bandung ini. Berkati masyarakat Kota Bandung. Berikan damai sejahtera kepada mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Kota Bandung ini yang sedang menjalankan PPKM. Tuhan, tolong berikan ketaatan kepada masyarakat Kota Bandung, agar Kota Bandung ini dapat terlepas dari virus corona. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Wali Kota Bandung, berkati Wali Kota Bandung. Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur kepada Wali Kota Bandung, agar
wali kota Bandung ini dapat memimpin kota Bandung ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.